Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safiuddin, ingin menjelaskan tentang badan dan jiwa manusia menurut aliran monisme dan dualisme. Apa itu monisme? Yaitu aliran filsafat yang menolak bahwa badan dan jiwa merupakan dua unsur yang berbeda atau bisa dikatakan jadi satu substansi. Dalam aliran monisme menjelaskan badan dan jiwa dalam tiga bentuk aliran. Yang pertama, materialisme, yaitu teori yang melihat manusia dari aktivitas manusia, yaitu materi. Yang kedua, identitas, yaitu teori yang melihat manusia dari aktivitas mental manusia. Jadi, badan dan jiwa manusia merupakan dua elemen yang sama. Yang ketiga, idealisme, yaitu teori yang melihat manusia dari dimensi jiwa atau immaterial. Jadi, materi bersumber dari jiwa. Yang selanjutnya, aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa badan dan jiwa merupakan dua elemen yang berbeda. Dalam menjelaskan badan dan jiwa manusia, aliran dualisme membagi 4 teori. Yang pertama, interaksionisme, yaitu teori yang melibatkan timbal balik antara jiwa dan badan manusia. Yang kedua, okasionalisme, yaitu teori yang melihat manusia dari dimensi ilahi. Jadi, badan dan jiwa manusia dibantu oleh Yang Maha Kuasa atau Tuhan. Yang ketiga, paralelisme, yaitu teori yang menganggap bahwa badan dan jiwa itu berjalan seiringan atau sejajar. Yang keempat, epifenomenalisme, yaitu teori yang menjelaskan manusia bersumber dari fungsi saraf dan badan manusia, saraf yang menggerakkan badan manusia. Untuk yang selanjutnya, badan manusia. Banyak pendapat mengenai badan manusia, diantaranya pandangan tradisional. Dalam pandangan tradisional menganggap badan manusia merupakan sekumpulan material yang membentuk sebuah makhluk. Untuk pada pandangan Gabriel Marcel menjelaskan, jika seseorang sedang membicarakan badan manusia, berarti ia sedang membicarakan dirinya sendiri atau istilahnya aku. Untuk yang selanjutnya, jiwa manusia dan kesadaran jiwa. Yang pertama, jiwa manusia. Menurut Aristoteles, jiwa manusia adalah esensi dan energi termasuk kekuatan aktivitasnya yang akan mati. Jika Sigmund Freud, jiwa manusia adalah energi yang senantiasa berkonflik dan dilanda kecemasan, yang memiliki kemampuan mental seperti berpikir, persepsi, dan mempunyai keinginan. Yang B, kesadaran jiwa. Bagi eksistensi manusia, jiwa merupakan sesuatu yang hakiki, yang menyadarkan manusia akan siapa dirinya dan menentukan perbuatannya akan kehadirannya di tengah dunia ini. Dengan kata lain, jiwa sebagai penggerak seluruh aktivitas fisik manusia. Dengan kemampuan yang dimiliki jiwa, seperti merasakan sakit, menyadari apa yang dilakukannya, menilai perbuatan, menghadapi persoalan yang ada di dunia. Singkatnya, jiwa membebaskan manusia dari keadaan yang semata-mata ditentukan oleh kejasmanian. Yang selanjutnya, pertarungan jiwa dan tubuh dalam pandangan filsafat René Descartes. Sebelum merujuk ke pertarungan jiwa dan badan manusia, hal-hal yang harus diketahui adalah: 1. Jiwa vegetatif, yaitu jiwa yang memproduksi makanan dan mengkonsumsi makanan yang dimiliki oleh hewan, tumbuhan,
dan manusia. Yang kedua, jiwa hewani atau sensitif, yaitu jiwa yang mampu merasakan sesuatu yang ada di dekatnya, yang dimiliki oleh manusia dan hewan. Yang ketiga, jiwa rasional, yaitu jiwa yang mampu membedakan baik dan buruk, atau berpikir atau berakal, yang hanya dimiliki oleh manusia. Untuk pertarungan jiwa dan badan manusia, menurut filsafat René Descartes, di dekat pusat otak manusia akan terjadi pertarungan antara jiwa sebagai penggerak dalam diri tubuh, dan tubuh menjadi penggerak dari luar. Yang terlihat pertarungan itu terjadi pada bagian kelenjar pinealis dan menyebar dalam bilik-bilik jantung. Kesimpulannya, dalam mempelajari apa itu manusia, kita harus tahu apa itu badan dan jiwa manusia. Bukan hanya sekedar badan, bukan juga sekedar jiwa. Badan dan jiwa merupakan satu kesatuan dalam membentuk eksistensi manusia. Keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Badan memperoleh sifat sebagai badan hanya karena faktanya. Badan bisa hidup karena ada jiwa. Dengan kata lain, jiwa merupakan bagian kehidupan badan. Begitu juga sebaliknya. Jiwa manusia mampu melaksanakan aktivitas mental dalam badan, seperti berpikir, menikmati keindahan, menginginkan kebahagiaan, mengambil keputusan, dan masih banyak lagi. Jadi, realitas yang secara mendasar terbentuk oleh dua elemen yang saling berkaitan satu sama lain. Cukup sekian dari saya, Ahmad Safiuddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.